Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkia. Saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang permasalahan efisiensi dan oportunistik dalam manajemen laba. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan yang terdiri dari latar belakang. Setelah itu saya akan membahas tentang dua topik, yaitu tentang manajemen laba ditinjau dari sudut pandang oportunistik dan efisiensi dalam positif accounting theory. Yang kedua, membedakan sudut pandang oportunistik dan efisiensi dalam positif accounting theory. Setelah itu saya akan masuk ke kesimpulan. Pertama, kita masuk ke latar belakang dari presentasi saya ini, yaitu laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena berguna sebagai sarana informasi, baik itu bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan, serta pengungkapan keuangan. Ditinjau dari sisi pemakaian informasi, laporan keuangan ini lebih ditujukan kepada pihak eksternal, sehingga diberi nama sebagai laporan keuangan eksternal. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi laba merupakan elemen kunci untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, menaksir earning power, serta untuk menaksir kinerja manajemen. Dengan menyadari dampak signifikan tersebut, maka manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengelola laba yang dilaporkan dengan memanfaatkan efek dari pilihan akuntansi yang diberikan. Dalam hal ini, manajer termotivasi untuk terlibat dalam pengelolaan laba untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dan nilai ekonomi perusahaan yang lebih besar, yang dikenal dengan istilah earning management atau manajemen laba. Setelah itu, alasan yang mendasari manajemen laba masih banyak digunakan oleh berbagai perusahaan karena memiliki beberapa dampak baik, dilihat dari kontrak efisien dan pelaporan keuangan. Dari perspektif kontrak efisien dalam positif accounting theory, tingkat manajemen laba bisa dianggap baik karena mampu meningkatkan efisiensi kontrak, alih-alih dilakukan sebagai bentuk perilaku oportunistik manajemen. Selanjutnya kita masuk ke topik yang pertama, yaitu manajemen laba ditinjau dari sudut pandang oportunistik dan efisiensi dalam positive accounting theory. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana manajemen laba secara umum. Jadi, tujuan pelaporan keuangan itu diarahkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Peran standar akuntansi seperti SAK menjadi sangat penting supaya manajemen suatu badan usaha dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Dalam menyusun standar, Dewan Standar melibatkan berbagai pertimbangan seperti kondisi politik dan kondisi ekonomi suatu negara, di samping pertimbangan teori-teori yang relevan termasuk hasil kajian ilmiah. Terdapat fenomena manajemen laba dalam pelaporan keuangan suatu badan usaha, yang mana fenomena ini muncul karena standar-standar yang terdapat dalam regulator masih memungkinkan suatu manajemen perusahaan untuk melakukan pengakuan dan pengukuran sesuai dengan yang mereka inginkan. Salah satu prinsip akuntansi yang sangat bermanfaat dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu prinsip akrual, justru mengandung suatu kelemahan, yaitu memberikan peluang kepada manajemen untuk melakukan manajemen laba. Fenomena manajemen laba ini bisa terjadi karena adanya asimetri informasi dan konflik keagenan. Asimetri informasi ini hanya eksis apabila kepemilikan ekuitas terpisah dari operasi perusahaan dan manajer memiliki keunggulan atas informasi dibandingkan pemegang saham, di mana manajer memiliki informasi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih banyak dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan. Di sisi lain, kondisi pasar tidak sempurna, mampu menciptakan lingkungan bagi manajer untuk melakukan diskresi akuntansi yang dilakukan untuk kepentingan manajer yang dibebankan kepada para pemegang saham atau kepada pemilik pemegang saham ternyata memiliki tujuan berbeda dengan tujuan prinsipal, yang mana tiap-tiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang mereka kehendaki. Sedangkan untuk teori sinyal, secara umum membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan yang dicapai oleh
suatu manajemen perusahaan dan juga kegagalan yang dialaminya disampaikan kepada para pemilik badan usaha atau principals. Pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dapat dianggap merupakan sinyal apakah manajemen telah berbuat sesuai dengan kontrak yang telah mereka sepakati. Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui positif accounting theory dan agency theory, yang mana terdapat 3 hipotesis positif accounting theory yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman. Yang pertama itu the bonus plan hypothesis. Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba ke masa depan, ke masa kini, sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Yang kedua yaitu ada the debt to equity hypothesis atau debt covenant hypothesis. Pada perusahaan yang menggunakan rasio debt to equity tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Yang ketiga kita masuk ke the political cost hypothesis atau size hypothesis. Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang, sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Selanjutnya masuk pada materi sisi baik manajemen laba sebagai perilaku efisien. Dari perspektif kontra efisien dalam positif accounting theory, tingkat manajemen laba bisa dianggap baik karena mampu meningkatkan efisiensi kontrak, alih-alih dilakukan sebagai bentuk perilaku opportunistic manajemen. Kontrak efisien memberikan keleluasan kemampuan bagi manajer untuk mengelola laba dalam kontrak yang rigid dan inkomplit. Dalam kondisi ini, interpretasi terhadap perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer dalam hal skema bonus, perjanjian utang, dan biaya politik harus dilakukan secara hati-hati, karena perilaku tersebut bisa mengambil bentuk sebagai perilaku yang efisien atau oportunistik. Manajemen laba juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi internal perusahaan kepada pasar sehingga dapat memperkuat harga saham. Dalam hal ini dapat merefleksikan prospek masa depan perusahaan dengan lebih baik. Dengan manajemen laba ini, manajer akan mampu untuk mempengaruhi harga. Pengaruh terhadap harga saham ini bisa dilakukan manajemen dengan menciptakan laba yang merata dan bertumbuh sepanjang waktu. Manajemen laba mampu menjadi mekanisme sinyal di mana informasi internal perusahaan bisa disampaikan kepada pihak eksternal perusahaan. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa manajemen laba merupakan sesuatu yang diharapkan oleh pemegang saham karena beberapa alasan. Yang pertama, manajer bisa mengurangi biaya modal melalui aliran laba yang lebih merata dan bisa diprediksi. Yang kedua, aliran laba yang lebih stabil mempengaruhi persepsi calon investor terhadap nilai perusahaan yang lebih baik. Penelitian dilakukan oleh Scott mencatat bahwa manajemen laba juga bisa dilakukan oleh manajer dengan tujuan kontrak efisien. Kontrak efisien mengasumsikan bahwa manajemen laba bisa digunakan untuk memfasilitasi pengendalian internal dan pembuat keputusan. Kontrak efisien yang bisa difasilitasi diantaranya adalah proses monitoring terhadap manajer, membatasi perilaku oportunistik terhadap manajer, dan meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke materi sisi buruk manajemen laba sebagai perilaku oportunistik. Selain teori dan bukti yang menjelaskan tentang manajemen laba ini dapat bersifat efisien, terdapat juga bukti bahwa manajemen laba ini juga memberikan dampak yang buruk terhadap manajer. Dalam perspektif kontrak, hal ini dapat dihasilkan dari perilaku manajer yang oportunistik dengan mengidentifikasi kecenderungan manajer menggunakan manajemen laba ini guna memaksimalkan bonus. Perspektif perilaku oportunistik atas manajemen laba memiliki sudut pandang bahwa manajer ini memanfaatkan asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan, sehingga pihak manajer akan mengelabui investor tentang kompensasi kontrak utang dan regulasi, dan melaporkan informasi yang tidak reliabel. Sisi oportunistik manajemen laba menggambarkan keinginan manajer untuk mempengaruhi transfer kesejahteraan antara pihak-pihak yang terikat dalam kontrak. Positif accounting theory menyatakan bahwa pemilik perusahaan mengharapkan manajer untuk melakukan diskresi atas kepentingan pemegang saham dan memasukkan ini dalam pertimbangan penetapan kompensasi manajer.
Ketika nilai kompensasi manajer termasuk diskresi manajer yang diharapkan oleh pemegang saham, kontrak kompensasi ini akan mengendalikan ekspektasi manajer sehingga meningkatkan level diskresi itu sendiri. Diskresi manajer yang tidak diharapkan ini akan berdampak pada kerugian bersih kesejahteraan pemegang saham secara agregat. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu membedakan sudut pandang oportunistik dan efisien dalam positive accounting theory. Hipotesis dalam positive accounting theory menggunakan sudut pandang oportunistik. Pandangan ini mengasumsikan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas ekspektasian agen relatif terhadap akuntansi untuk memaksimisasi utilitas ekspektasian agen relatif terhadap remunerasi yang mereka terima, kontrak hutang, dan biaya politik. Hipotesis tersebut juga bisa dinyatakan dalam bentuk efisien. Dalam sudut pandang ini, berasumsi bahwa kontrak kompensasi dan sistem pengendalian dapat membatasi opportunistic manager dan memotivasi manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang meminimisasi biaya modal perusahaan dan biaya kontrak. Dalam dua bentuk perspektif manajemen laba, yaitu berupa oportunistik dan efisiensi, dalam positive accounting theory bisa jadi memiliki prediksi yang serupa. Misalnya dalam bonus plan hypothesis, manajer bisa jadi memilih amortisasi garis lurus daripada saldo menurun. Dampak dari pemilihan ini adalah angka laba yang pada gilirannya akan meningkatkan angka remunerasi manajer. Dari sudut pandang ini, manajer bisa jadi dikatakan melakukan tindakan oportunistik. Namun, kebijakan ini bisa jadi dipilih dalam bonus plan hypothesis, tetapi dalam sudut pandang alasan efisiensi. Misalnya, amortisasi garis lurus merupakan ukuran yang terbaik dari opportunity cost merupakan perusahaan dalam penggunaan aset tetapnya. Amortisasi garis lurus menghasilkan laba yang dilaporkan dengan mengukur kinerja perusahaan secara lebih baik. Keputusan manajer termasuk pemilihan atas metode akuntansi tertentu merupakan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pribadi manajer di atas beban pihak lain yang terikat kontrak. Maksimisasi nilai perusahaan yang akan memunculkan oportunisme akan muncul apabila biaya marginal atas monitoring sama dengan reduksi marginal biaya atas oportunisme manajer. Sedangkan tindakan manajer akan disebut efisien apabila mampu meningkatkan kesejahteraan agregat semua pihak yang terikat kontrak, termasuk manajer atas semua biaya kontrak yang ditimbulkan. Akuntansi bisa dikatakan efisien apabila maksimisasi nilai perusahaan memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, mekanisme pembuatan keputusan dan pengendalian di dalam perusahaan seperti alokasi biaya, transfer pricing akan dipengaruhi oleh pemilihan metode akuntansi. Yang kedua, pertimbangan efisiensi juga didasarkan atas pertimbangan pajak. Contoh dalam hal ini adalah pemilihan metode persediaan untuk meminimalkan nilai sekarang dari pajak. Yang ketiga, ketika industri memiliki kelebihan kapasitas dan tingkat pertumbuhan menurun, maka pilihan untuk merger memberikan kesempatan pada perusahaan untuk menghadapi biaya yang lebih rendah daripada harus melakukan kebangkrutan. Perusahaan yang menjadi target pengambil alihan merupakan perusahaan yang memiliki kinerja rendah. Kinerja rendah akan membuat manajer memiliki motif untuk melakukan oportunisme. Metode akuntansi bisa dikatakan oportunistik apabila manajer memaksimisasi nilai perusahaan yang memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, manajer yang mendahulukan kepentingan pribadinya akan berusaha untuk meningkatkan kompensasi mereka di atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Yang kedua, metode akuntansi yang oportunistis didefinisikan sebagai tindakan manajer yang memiliki intensi untuk meningkatkan angka laba perusahaan di atas jumlah yang diekspektasikan, yang mana tindakan ini didasarkan atas dua alasan. Yang pertama, meningkatkan kompensasi berdasarkan skema kompensasi yang berbasis angka laba akuntansi. Yang kedua, menghindarkan kemungkinan penggantian manajer karena adanya kinerja yang buruk. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh presentasi saya hari ini, yaitu laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi berbagai pihak karena dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Manajemen laba terjadi karena adanya asimetri dan konflik keagenan. Manajemen laba ini merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di dunia bisnis. Manajemen laba yang dilakukan semata-mata karena untuk kepentingan manajer dianggap sebagai perilaku oportunistik. Di sisi lain, fenomena manajemen laba
yang terus eksis di dunia bisnis karena memberikan manfaat. Manfaat dari manajemen laba ini diperoleh seperti untuk political cost and debt covenant. Penggunaan manajemen laba yang mengedepankan kepentingan perusahaan ini masuk dalam perspektif efisien. Ada dua sisi dalam manajemen laba, yakni perspektif efisien dan perspektif oportunitif terjadi dalam banyak perusahaan. Usaha untuk menekan perilaku manajemen laba tentu kemudian sedikit banyak harus memperhatikan dampak yang muncul atas perilaku tersebut. Apakah dilakukan atas kepentingan pribadi, manajer, atau untuk kepentingan entitas lebih. Baiklah, sampai disinilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.